Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ipa Sari, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mataram tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah tentang fungsi pengorganisasian yang merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Fungsi pengorganisasian menurut Stoner pada dasar-dasar organisasi mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengaruh manajer menuju tujuan bersama. Fungsi organisasi menurut Edgar Haskin tahun 2002 mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koordinasi dari sejumlah kegiatan manusia yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan dari ungkapan-ungkapan para ahli di atas, fungsi pengorganisasian merupakan suatu aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja dalam pembagian berupa tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara rinci menurut bidang dan keahlian, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dalam hal kemanajerialan suatu organisasi, tentunya mengharapkan keberhasilan tujuan yang maksimal. Harapan ini ada jika fungsi manajemen perorganisasian berjalan dengan baik sesuai dengan rencana awal. Maka perlu adanya suatu organisasi yang baik dengan penataan dan kontrol yang baik pula. Demikian adalah organisasi yang baik. 1. Memiliki tujuan yang jelas. Dalam suatu program, pastinya ada tujuan yang akan kita capai. Kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima suatu tujuan tersebut. Dalam pendelegasian tugas, masing-masing anggota dalam organisasi harus memahami dan menerima tujuan tersebut. Adanya kesatuan arah yang menjadi petunjuk kesatuan tindakan dan pikiran. Dari masing-masing individu bekerja dengan tugas sendiri-sendiri berdasarkan pada departemen. Namun, walaupun mereka bekerja sendiri-sendiri, tetap saling berkaitan. Adanya kesatuan perintah atau unit of command. Adanya satu perintah dari atasan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran perintah.
Dalam organisasi yang baik, ada suatu keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Dari masing-masing departemen atau bagian mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Kekuasaan dan tanggung jawabnya tidak sama dan terpisah. Pola organisasi hendaknya relatif permanen dan struktur organisasi disusun sesederhana mungkin. Penyederhanaan organisasi dan permanen tujuannya adalah untuk memudahkan agar anggota lebih memahami pola organisasi tersebut. Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Dalam pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dalam organisasi yang baik, memiliki jaminan keamanan dalam bekerja. Kenyamanan dan keamanan bekerja seluruh anggota organisasi harus diperhatikan. Tanpa ada jaminan keamanan akan mempengaruhi ketercapaian proses tujuan. Selanjutnya, adanya suatu gaji atau insentif yang sesuai dengan beban kerja. Insentif adalah salah satu cara memberikan penghargaan kepada karyawan untuk memotivasi agar pencapaian tujuan tercapai dengan maksimal. Yang terakhir adalah adanya suatu garis kekuasaan dan tanggung jawab secara hierarki, tata kerja yang jelas tergambar dalam struktur organisasi. Kepastian dari wewenang tanggung jawab dan kekuasaan tertulis jelas dalam suatu struktur organisasi dan perlu adanya suatu pernyataan hierarki dalam bentuk hitam di atas putih agar ada kepastian dan keseriusan dalam pekerjaan. Pengorganisasian mengantar semua sumber dasar manusia dan manusia ke dalam suatu pola tertentu, sehingga orang-orang dapat bekerja dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian mempersatupadukan orang-orang dalam bekerja antara yang satu dengan yang lainnya, saling berhubungan. Hal ini dikarenakan organisasi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Organisasi sebagai wadah tempat bekerja. 2. Organisasi sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih. 3. Adanya tugas atau kedudukan yang jelas. Dan yang terakhir,
karena adanya mempunyai tujuan tertentu. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya pengorganisasian adalah membantu untuk koordinasi. Dengan memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif, akan memudahkan koordinasi organisasi dapat dilaksanakan lebih efektif. Koordinasi dibutuhkan tatkala harus membagi unit kerja yang terpisah dan tidak sejenis. Memperlancar pengawasan dengan menempatkan seorang manajer yang berkompetensi di setiap unit organisasi akan lebih memudahkan dalam pengawasan departemen. Memaksimalisasi manfaat spesialisasi dengan menempatkan seseorang dalam pekerjaan tertentu atas dasar keahlian, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehingga pemanfaatan produk dapat dirasa para konsumen dengan hasil yang memuaskan dan dapat dipercaya. Penghematan biaya. Penghematan biaya ini merupakan suatu pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap akan menambahkan unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya tambahan berupa gaji atau upah. Manfaat yang terakhir adalah adanya peningkatan kerukunan hubungan antar manusia. Dari masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. Untuk itu, pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual.
Tindakan pengorganisasian mempunyai dasar-dasar yang perlu dipertimbangkan. Dasar tindakan pengorganisasian yaitu menyangkut adanya suatu pekerjaan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Pekerjaan ini merupakan suatu hasil dari perencanaan yang telah disepakati. Pekerjaan tersebut yang semula bulat atau satu, kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah sedemikian rupa hingga habis terbagi dalam suborganisasi. Kemudian dalam suborganisasi masing-masing dibagi lagi sedemikian rupa sehingga tiap-tiap orang mendapat beban pekerjaan sedemikian seperti yang dikehendaki oleh organisasi. Dasar adanya suatu tempat kerja. Pekerjaan yang hendak dilaksanakan memerlukan suatu tempat kerja. Selain itu, membutuhkan suatu alat dan ruang kerja fisik yang perlu bagi orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya adalah suatu letak atau tempat ruang pelaksanaan kerja, bahan-bahan, mesin-mesin, penerangan, bangku-bangku, atau bisa dipersingkat yaitu sarana, kebutuhan sarana dan prasarana. Dasar lain adalah adanya hubungan kerja. Hubungan antara orang dan pekerjaan serta tempat kerja merupakan satu kesatuan yang penting dalam rangka pengorganisasian. Misalnya hubungan antara satu unit organisasi dengan organisasi lainnya, antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, dan ruang kerja yang satu dengan yang lainnya. Hubungan menyangkut wewenang atas pekerjaan satu dengan wewenang yang lainnya. Sebagaimana sering terjadi serasi ketidaknya hubungan tersebut sering mempengaruhi hasil kerja dan keputusan pegawai dalam bekerja. Atas dasar adanya orang-orang atau sumber daya manusia, penugasan penempatan orang-orang dalam organisasi mempunyai arti penting di samping hal-hal yang disebut di atas. Dalam langkah pengorganisasian hendaknya setiap orang ada tempatnya dan di setiap orang pada tempatnya. Dengan pekerjaan dan tempat kerja yang jelas termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab, hubungan kerja departemen diarahkan dalam hubungan kerja yang serasi dan semua menyambung bagi pencapaian tujuan organisasi yang hakikatnya juga tujuan dari orang-orang di dalam organisasi yang bersangkutan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Demikian paparan pembahasan tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen pendidikan. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin dalam presentasi ini masih ada kekurangan, maka saya mengharapkan suatu masukan yang positif dari Bapak Dokter dan rekan-rekan semuanya demi kebaikan kedepannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.